Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-furqana liyakuna lil'alamina nadhira. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara ya dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita, maghfirah kepada kita, dan kita dibebaskan dari api neraka sehingga kita tidak tersentuh bahkan tidak mendekat dengan api neraka itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, masih bersama saya Habib Nabil Al-Musawa di dalam materi kita tentang ruhaniyatus shaum ya, atau bagaimana kita memahami sisi ruhani daripada puasa atau makna batiniah daripada puasa. Pada seri yang keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana puasa dalam kaitannya dengan ibadah sunnah dan juga iktikaf. Kalau kita melihat dari ayat-ayat terdahulu yang kita baca ya di dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-184 ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kita sudah jelaskan kemarin tentang bagaimana Al-Qur'an yang beberapa waktu yang lalu ya. Maka kita masuk ke ayat 184. Di sini Allah menyebutkan ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, lalu Allah akhiri di sini kata Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang sifatnya tatawwu ya, memberikan tambahan yang baik kepada Allah, maka fahuwa khairullah, maka hal tersebut adalah sangat baik bagi dia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama menyatakan ya ketika menyatakan tatawwa'a khairan ya, melakukan satu ibadah sunnah apa saja itu yang khusus berkaitan dengan bulan Ramadan, diantaranya adalah melakukan salat tarawih ya. Salat tarawih adalah salat yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Saya ingin menyampaikan bahwa salat tarawih itu jangan sampai kemudian menyebabkan kita menjadi berpecah belah, saling kemudian menggunjing, saling kemudian memvonis, saling kemudian menyalahkan, bahkan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salam, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan ruhnya daripada salat tarawih. Ingat, salat tarawih itu adalah salat sunnah ya, tatawwu, tidak dilakukan tidak berdosa, tapi merusak ukhuwah Islamiyah itu adalah haram hukumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Hanyalah orang yang beriman itu bersaudara, maka jangan kalian itu merusak persaudaraan di antara kalian. Jangan karena yang sunnah kemudian kita jadi mengalahkan yang wajib ya. Sunnahnya kita jaga dengan tarawih itu, tapi kemudian saling memvonis ya, hanya karena beda rakaat salat tarawih ya, ada 23 dan 11. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pendapat para ulama, inti dari tarawih itu bukan pada jumlah rakaatnya ya. Kita di sini melakukan 23 rakaat. Bukan hanya di sini, di Masjidil Haram pun 23 rakaat ya. Kemudian ada lagi yang menyampaikan 11. Yang 23 berdasarkan kesepakatan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ya, yang menyampaikan memerintahkan untuk sholat 23 rakaat ya. 20 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat sholat witir dengan imam yaitu Sayyidina Ubay Ibn Ka'ab salah satunya ya. Kemudian itu dilanjutkan sampai sekarang di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu melakukan 23 rakaat. Nah, kemudian yang 11 rakaat itu juga adalah hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya, wa ardhaha. Dan itu juga amal ya.
yang 23 menyatakan bahwa bahasanya Sayyidatina Aisyah yang menyatakan bahwa bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan adalah Rasul tidak pernah menambah lebih dari 11, itu menunjukkan, kata mereka, itu bukan salat tarawih tapi salat witir. Salat witir memang maksimal 11 ya. Bagi yang berpendapat 23. Bagi yang berpendapat 11 tidak, itu adalah salat tarawih. Jadi nggak pernah Rasul melebihi dari itu, tarawihnya segitu dengan witir. Ya. Tapi intinya adalah di situ masalah sunnah. Jangan kemudian kita merusak hal yang wajib. Kenapa demikian? Karena sebagian orang yang melakukan salat di di Madinah itu sampai 39 rakaat. Kemudian orang-orang yang melakukan salat tarawih di Yaman yaitu ada sampai 49 rakaat, bahkan 51 rakaat. Ya. Di situ kita melihat bahwa masalahnya bukan di jumlah rakaat tarawihnya, tapi silahkan. Yang penting apa? Yang penting sesuai dengan namanya, yaitu tarawih. Ya, tarawih itu artinya banyak istirahat. Jangan sampai kemudian kita ngejar sholat tarawih 51 rakaat atau 49 rakaat, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak begitu itu bukan tarawih namanya, tasabuk namanya, ngebut, ya, balap namanya itu ya. Tapi usahakan kita tetap tumakninah, karena rukun daripada salat itu adalah tumakninah ya. Jangan juga 11 tapi bacanya surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Bubar semua itu nanti jamaahnya. Imam ini gimana gitu kan? Salat tarawih lama-lama ya. Suatu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal melakukan salat lama. Lalu kemudian orang akhirnya ada yang nggak mau terus, kemudian dia batal. Dia sholat munfarid, terus salam duluan, lapor sama Rasulullah. Itu sahabatmu Mu'adz bin Jabal itu sholatnya lama-lama. Lalu dipanggil sama Rasul, ditanya. Kemudian kata Sayyidina Mu'adz, iya saya mau mengajak supaya khusyuk. Afattanun anta ya Mu'adz? Kata baginda Rasulullah, apa kamu bikin fitnah wahai Mu'adz? Ya. Kalau kamu mimpin jadi imam, lakukan sholat bacaan ini dan ini. Ya. Artinya bacaan yang tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek. Karena ketika jadi imam nanti ada orang yang sakit di belakang, ada orang yang tua, ada ibu yang punya anaknya sehingga dia khawatir. Kalau kita terlalu panjang kasihan nanti makmumnya. Tapi jangan juga ngebut kayak tadi. Jadi sesuai dengan namanya tarawih. Ya. Tidak menjadi masalah jumlah rakaatnya. Nah kemudian ketika menjelaskan tentang faman tatawwa'a khaira, ya, barang siapa yang menambah dengan hal yang baik, itu juga termasuk tahajud. Ya. Nanti ada yang nanya lagi, tahajud itu boleh nggak kalau misalnya nggak tidur dulu? Jadi ayatnya menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili, pada sebagian di waktu malam. Kata-kata minal laili artinya kapan-kapan saja, yang penting waktu malam, ya. Para ulama menyatakan setelah ba'da isya itu sudah boleh untuk salat malam. Wa minal laili fatahajjad bih, lakukanlah salat tahajud ya. Nafilatan lak ya. Jadi untuk sebagai tambahan nafilah, salat sunnah ya. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan nanti Allah bangunkan kamu nanti di hari kiamat dalam maqaman mahmuda ya, makom yang tinggi, makam yang terpuji. Artinya kedudukan yang sangat terpuji. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata minal laili artinya boleh, awal malam boleh, tengah malam boleh, ya. Akhir malam boleh, tapi afdolnya adalah akhir malam. Jadi bukan berarti nggak boleh salat tahajud awal malam, boleh. Yang penting sudah salat isya. Tapi afdolnya adalah akhir malam. Satu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati Sayyidina Abu Bakar. Lalu nanya, wahai Abu Bakar, kamu itu melakukan salat witir kapan? Ya Rasulullah, saya melakukan salat witir di awal malam. Ya, pada isya berarti. Lalu kata baginda Rasulullah SAW, kamu orang yang berhati-hati. Ya, menjaga, jangan sampai ketiduran. Jangan sampai nanti keburu meninggal, dan sebagainya. Ya. Dipuji sama Rasul di awal malam. Lalu beliau melewati Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, kapan kamu melakukan salat witir? Di akhir malam ya Rasulullah. Saya jadikan akhir dari salat malam saya yaitu salat witir. Kata baginda Rasulullah SAW,
kamu adalah seorang yang tangguh dalam beragama. Dua-duanya dipuji sama Rasul. Tapi zaman sekarang berantem. 23 dengan 11 berantem. Kunut dengan nggak kunut berantem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa nggak kita saling menghormati? Ya. Satu riwayat ya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala anhu, beliau berkunjung ke daerahnya Imam Abu Hanifah ya. Dua-duanya rahimahullah. Imam Abu Hanifah kita tahu itu sebelum Imam Syafi'i. Mazhabnya Hanafi, pimpinan mazhab Hanafi. Ini supaya kita tahu nih para pengikut mazhab ya. Sampai ke daerahnya Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i kemudian diminta untuk mimpin waktu itu sholat, lalu kemudian jadi imam sholat subuh. Beliau bersama beberapa sahabatnya. Ketika itu beliau sholat subuh tidak kunut dan tidak sujud sahwi. Ini kita yang bermazhab Syafi'i. Ya. Kemudian setelah salam, murid-muridnya bilang, wah imam kamu lupa kunut subuh, kamu juga lupa untuk sujud sahwi. Apa jawab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu? Ini kata-kata beliau luar biasa. Kata beliau, ana ahtarimu li sahibi hadzal qabr. Saya menghormati penghuni kubur itu. Yaitu Imam Abu Hanifah yang mazhabnya tidak kunut. Saya berada di daerah beliau. Saya hormati orang yang sudah meninggal. Udah di dalam kubur. Masih begitu hormatnya Imam Syafi'i kepada beliau. Apalagi orangnya ada. Ya kita udah nggak kunut nyaci maki orang yang kunut. Ente siapa? Ya. Imam Syafi'i aja seperti itu. Hormat. Ya. Beliau di daerah orang yang nggak kunut, beliau nggak kunut. Orang yang sudah meninggal. Ya. Apalagi orang yang masih hidup. Ya. Sebaliknya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala anhu, pemimpin mazhab Hambali. Suatu ketika beliau berkunjung ke daerahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah meninggal. Kemudian dia bawa pengikut-pengikutnya. Kita tahu mazhabnya Imam Ahmad tidak kunut subuh. Sampai ke situ sholat. Ketika subuh beliau disuruh jadi imam, dia kunut. Selesai sholat, sahabat-sahabat bilang, wah Imam Ahmad nih berubah mazhab kita. Jadi kunut. Kata Imam Ahmad apa? Ana ahtarimu li sahibi hadzal qabr. Saya menghormati penghuni kubur itu Imam Syafi'i. Mazhabnya kunut. Saya ada di daerah beliau, saya kunut. Hadirin wal hadirat, kalau suasana seperti ini yang kita hadirkan di dalam kehidupan kita, kira-kira aman, tentram, damai enggak masyarakat kaum muslimin? Aman, nikmat, hormati aja. Kita yang kunut subuh kunut. Ya. Kalau nanti di belakang jadi makmum nggak kunut, ya nggak usah kunut, tapi nggak usah nyela juga. Ya. Kalau misalnya imamnya nggak kunut, makmumnya kunut, ya imamnya kasih kesempatan pada saat tidak berdiri aja sebentar. Apa salahnya menghormatin makmum? Kan bisa baca Sami Allahu liman hamidah, itu ada doa yang panjang. Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bainahuma wa mal ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doa-doa yang sahih. Panjang, banyakin, ya. Sehingga yang belakang makmumnya sempat juga kunut. Dengan itu damai semua, nggak ada keributan. Daripada terus meributkan hal-hal seperti itu, hal yang malah prinsip dilanggar. Zina udah jadi kebiasaan, di mana-mana orang berzina, naudzubillah min dzalik. Ya. Itu haram, disepakati. Ya. Buka aurat, di mana-mana orang buka aurat, itu haram, disepakati. Kenapa? Karena sibuk untuk urusan yang sunnah. Ya. Nah hadirin wal hadirat, itu ayat tadi ya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang memperbanyak melakukan sunnah, ya maka itu adalah lebih baik bagi dia. Jadi bukan hanya sholat tahajud, bukan hanya sholat tarawih, tapi juga hal-hal yang lain. Sholat duha, yang biasa nggak pernah sholat rawatib bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Sayang, daripada nongkrong, daripada ngobrol, gitu ya. Nah, kita gunakan untuk sholat sunnah. Ya, kemudian kita lakukan hal-hal yang sifatnya nafilah, ya, sholat-sholat yang sifatnya nawafil atau sunnah-sunnah.
Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dikatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang berbuat amal-amal sunnah maka itu lebih baik bagi dia. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-185 yang sudah pernah kita bahas dalam kajian yang lalu tentang Quran, ya. Di akhir ayat itu Allah menyatakan, ya, kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, ya. Nah, wala'allakum tashkurun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan supaya mereka itu bertakbir kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, anak-anakku sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, para kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kata-kata walitukabbirullaha ala ma hadakum sebagian ulama menyatakan adalah takbir salat Id. Ya, jadi pada saat kita berakhir bulan Ramadan itu diakhiri dengan kita takbir, yaitu Idul Fitri, ya. Sebagian lagi menyatakan bukan hanya taksis, bukan hanya pengkhususan kepada takbir salat Id, tapi juga melakukan zikir kepada Allah di bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lakukanlah zikir di bulan Ramadan ini, ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa. Ya, daripada kita ngomongin orang, kita isi dengan zikir kepada Allah. Bib, apa aja zikir? Fadl, ya. Kamu salawat perbanyak. Selama ini nggak pernah salawat, 10 kali pagi, 10 kali sore. Kenapa? Kata Rasul SAW dalam hadis sahih, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali sore, maka berhak mendapatkan syafaatku. Ya. Oh, saya udah biasa 10 kali, tambah jadi 100 kali. Ya. Yang udah 100 tambah jadi 1000 dan seterusnya. Ya, perbanyak zikir kepada Allah. Ya. Kemudian juga bukan hanya salawat yang lain. Dengan tasbih, takbir, tahmid, ya, tahlil, ya, perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu juga berapa? 100 kali atau lebih, ya. Dengan baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar, silahkan, ya. Dengan baca la haula wala quwata illa billah, silahkan. Pokoknya apapun yang sifatnya zikir kita perbanyak, ya, karena Allah sebutkan di sini walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah bertakbir kepada Allah, membesarkan nama-nama Allah, ya, sebagaimana yang diberikan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu apa? Setelah itu pada ayat ke-186-nya kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku idza da'an, kalau dia berdoa kepadaku. Nah, hadirin wal hadirat, satu hal juga yang harus kita lakukan di bulan Ramadan berdasarkan ayat ini adalah memperbanyak doa. Doa orang yang sedang berpuasa itu adalah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita melakukan doa. Ada yang para ulama menyebutkan yang disebut dengan saat mustajabah, ya, atau al-waqt al-mustajabah, ya. Jadi waktu-waktu yang mustajab, gitu, ya. Apa saja itu? Salah satunya ketika kita sedang berpuasa, itu doanya mustajab, ya. Maka disunahkan ketika kita berpuasa kita berdoa. Pada saat kita akan berbuka kita berdoa, ya. Kita pada saat makan itu juga kita berdoa. Ba'da makan kita berdoa. Dalam segala kesempatan kita berdoa. Dan di antara waktu yang mustajab selain pada saat kita berpuasa adalah pada saat kita selesai sholat, ya. Jadi kalau kita beres sholat fardu itu jangan langsung kabur aja begitu, ya. Dalam satu kesempatan baginda Rasul SAW yang melihat ada seorang habis sholat, ya, lalu kemudian terus dia langsung berdiri, ya, nggak berdoa. Kata Rasul SAW, ya rajul, amma bika hajatun ila rabbuk. Wahai manusia, wahai seseorang, apa kamu nggak punya hajat kepada Allah? Ya. Nah, maka kita perbanyak berdoa ketika ba'da kita sholat fardu. Apalagi waktu mustajab itu pada saat mendengar adzan dan iqamah, ya. Jadi doa ba'da adzan itu mustajab. Ya. Jadi kalau orang yang mengerti itu dia doanya mungkin nggak terlalu banyak, tapi dikabul sama Allah. Kenapa? Karena dia baca di saat-saat mustajab, ya. Kapan lagi, Beb? Pada saat sakit. Orang yang sakit doanya mustajab. Jadi kalau kita datang ziarah atau nengok kepada orang yang sakit, jangan hanya kita doain dia, tapi bilang, saya minta doa.
Oh kenapa? Saya kan yang sakit. Iya, karena doa orang sakit itu mustajab. Kita doa sama dia. Apalagi doa yang mustajab, doa kedua orang tua. Minta, ya, masih punya orang tua, ya, kita minta doa ya, sama mereka. Apalagi doa yang mustajab pada saat sepertiga malam terakhir, ya. Sepertiga malam terakhir saat orang lagi pada tidur, kita berdoa. Ya. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang suka beristighfar pada waktu sahur. Pada waktu sahar. Sahar itu sepertiga malam terakhir. Dia suka beristighfar. Itu diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia milih waktu yang tepat. Ya. Kapan lagi? Pada saat kita di multazam. Banyak tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Pada saat kita safar juga itu doa yang mustajab. Nah, pada saat bulan Ramadan ini juga kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu melakukan apa yang aku perintahkan, ya, dan beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wal hadirat, kita jauhi yang haram, ya, kita dekati yang halal, kita lakukan yang sunnah, kita kurangi yang makruh, ya. Kemudian kita jaga jangan sampai ketinggalan yang wajib, dan juga kita tinggalkan sama sekali yang haram. Ya, mudah-mudahan dengan itu doa kita mustajab, ya. Bib, memang kalau misalnya kita melakukan yang haram, doanya jadi nggak mustajab. Iya, ya. Dalam hadis sahih dikatakan, kata Rasul SAW, asy'ata aghbara. Ada seorang yang sudah badannya penuh dengan keringat dan berlumur dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya ke langit. Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, saya minta begini, ya Allah, saya minta begitu. Famat'amuhu haram wa malbasuhu haram. Padahal makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari yang haram. Fa'anna yustajabulah. Gimana mau dikabul doanya sama Allah? Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Dalam hadis yang lain dikatakan Allah itu baik, hanya nerima yang baik aja. Kalau kita pakai yang haram-haram begitu, bagaimana mau dikabul? Nah, kalau kita doa kita nggak dikabul sama Allah, coba kita perhatikan, kata para ulama, makanan kita, pakaian kita, mungkin ada yang haram sehingga Allah tunda. Bib, enggak Bib, saya sudah makanannya insya Allah saya sudah usahakan betul-betul tidak ada yang haram, tapi kok nggak di ini juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita harus memahami pengkabulan doa itu ada 3 macam, kata para ulama. Yang pertama, dikabulkan sesuai permintaan. Kita minta, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan rizki 1 triliun ya Allah, sehingga saya bisa jadi konglomerat di Indonesia ini. Ya, lalu dikasih sama Allah 1 triliun. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Ada lagi yang kata baginda Rasul SAW, dia tidak dikabul sesuai permintaannya, tapi dihindarkan dari musibah seberat doanya itu. Kita minta, sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ya Allah berikan ini, kok nggak dikabul-kabul? Padahal takdir kita mungkin besok itu ketabrak mobil mati, dalam keadaan su'ul khatimah, sama Allah dihindarkan. Anak kita takdirnya cacat, sama Allah dihindarkan. Ya. Istri kita ditakdirkan mungkin jadi ahli maksiat atau bagaimana, sama Allah dihindarkan seberat. Jangan pernah berhenti berdoa kalau kita doanya sudah benar, ya. Cara doanya benar, waktunya juga tepat, ya. Kita sudah tidak melakukan terus. Kenapa? Itu segala macam dihindarkan sama Allah yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu yang gaib, hanya Allah yang tahu. Nanti pada saat kita di akhirat, di yaumil qiyamah, nanti sama Allah dikasih tahu, wahai hambaku, pernahkah kamu berdoa begini dan begitu? Ya Allah, dalam hadis sahih. Ya. Bukankah waktu itu aku tidak mengabulkannya? Iya ya Allah. Nah, sama Allah ditunjukkan, kamu itu begini, kamu itu begitu. Lalu dihindarkan itu semua sama Allah. Karena doa kamu yang terus menerus itu. Ya. Jadi doa kalau kita sudah benar, maka pasti dikabul sama Allah. Cuma cara pengabulannya Allah yang lebih tahu. Lalu yang ketiga, kata baginda Rasul SAW, cara pengabulan doa itu adalah
Tidak yang pertama, tidak yang kedua, tapi diberikan satu ganjaran di yaumil kiamah sebesar doanya. Kita ditakdirkan udah masuk di kubur itu, di azab kubur. Fitnah kubur. Malaikat itu akan menghajar kita. Karena doa kita yang terus ikhlas sama Allah itu dihapus. Gak jadi kita disiksa. Kita ditakdirkan untuk tersiksa pada saat mahsyar. Dibangkitkan. Sama Allah dihindarkan dari itu. Kita ditakdirkan untuk pada saat hisab itu buku amal kita itu lebih berat yang kiri sehingga kita takdirin masuk neraka. Sama Allah dihindarkan. Kita ditakdirkan di atas sirat jeblos ke neraka. Sama Allah ditakdirkan, dihapuskan itu. Hadirin wal hadirat, itu 3 macam pengabulan doa yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah, jangan berhenti berdoa. Jangan putus asa berdoa. Ya. Ketahuilah, Bib, saya sudah bertahun-tahun tapi kok nggak dikabul sama Allah. Sayyidina Sulaiman alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Doanya diabadikan dalam Quran. Ya Allah, berikan kepada saya mulkan la yambaghi ahadam min ba'di. Berikan kepada saya satu kerajaan yang enggak kau berikan kepada orang setelah saya. Ya. Itu disebutkan di dalam riwayat. Beliau berdoa begitu berapa lama? 40 tahun lamanya. Baru dikabul sama Allah. Tapi saat dikabulkan, bukan hanya diberikan kerajaan yang enggak diberikan kepada setelah beliau. Beliau juga diberikan tambahan sama Allah. Bisa bahasa burung, bisa bahasa binatang, bisa bahasa jin, bisa memerintahkan angin, ya, bisa bertasbih dengan gunung-gunung dan burung-burung, binatang-binatang. Beliau bisa dengar tasbihnya. Suara semut beliau bisa memahami. Kenapa? Karena kesabaran beliau dalam berdoa. Anak-anakku sekalian, kalau Sayyidina Sulaiman aja 40 tahun baru dikabul doanya, apalagi kita. Kita ini siapa? Bukan siapa-siapa. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian apalagi yang kita lakukan di bulan Ramadan, kata para ulama, ya adalah kita hendaknya memberi makan orang yang berpuasa, berbuat baik, kasih sayang sama orang lain. Dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas fil khair wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Jadi Rasul SAW itu adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, maka ketika bulan Ramadan kita ajak orang berbuka puasa, terutama orang yang saleh, anak-anak yatim, pahalanya luar biasa. Ya. Kemudian apalagi? Kemudian kita bersedekah, ya, perbanyak bersedekah. Lalu apalagi? Kita perbanyak untuk itikaf di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Kata Rasulullah SAW, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang bangun pada saat Lailatul Qadar dalam keadaan dia iman, ihtisab, diampuni seluruh dosa yang terdahulu. Ada 3 lafaz hadis, ya. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, itu syaratnya itu, maka diampuni dosa yang terdahulu. Kemudian yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangun, maksudnya sholat tarawih, sholat tahajud, sholat sunnah di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya. Yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangun di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya. Itu 3-tiganya, ya. Maka kita perbanyak untuk melakukan itikaf di bulan Ramadan. Apa itu itikaf? Kita berdiam di masjid, kemudian kita banyak melakukan hal-hal yang baik, menghindari ngobrol, menghindari hal-hal yang tidak baik, perbanyak baca Quran di situ, banyak zikir, ya, banyak salawat, salat sunnah, membaca mungkin kitab-kitab yang raqaiq, ya, raqaiq itu yang melembutkan hati tentang para ulama terdahulu, para sahabat dan sebagainya, sehingga kita nangis, kita takut sama Allah, ya. Kemudian kita memperbanyak doa, itu namanya itikaf, dan dilakukan di 10 hari terakhir. Dan terakhir, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jangan kita rusak itu semua pada saat kita beridul fitri. Berapa banyak orang yang ketika Ramadan luar biasa, tapi ketika Idul Fitri dia rusak dengan dia melakukan yang haram, dia kemudian akhirnya tabdzir, dia boros, dia melakukan hal yang dilarang Allah.
maka sayang Ramadannya. Mari kita lanjutkan bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi kita lanjutkan setelah Ramadan. Karena ada orang-orang yang disebut Ramadaniyah, orang yang hanya beribadah pada saat bulan Ramadan. Tapi jadilah kita orang-orang yang benar-benar beribadah pada setelah bulan Ramadan. Dan dikatakan oleh para ulama, kalau kita mau lihat Ramadan kita diterima apa enggak, lihat amal ibadah kita setelah Ramadan. Kalau kita istiqomah, tahajudnya, baca Qur'annya, zikirnya, itu berarti insya Allah tanda-tanda bahwa Ramadan kita diterima. Saya kira mungkin demikian. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Ramadan ini dan kita melewatinya dengan sampai kepada derajat takwa kepada Allah dan kita mampu menjaganya sampai setahun berikutnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.